Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Taubat Official dimanapun Anda berada, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang suami memiliki peran dan tanggung jawab yang lebih besar dalam keluarga. Di antaranya adalah peran dan tanggung jawabnya kepada istrinya. Karena seorang istri sepenuhnya menjadi hak dan tanggung jawab suami. Namun demikian, seorang suami juga memiliki peran sebagai seorang anak, tetapi berkewajiban untuk menafkahi orang tuanya, termasuk ibunya. Karena orang tua adalah tanggung jawab anak laki-laki. Namun, yang terjadi sekarang umumnya berbeda. Seorang suami sepenuhnya dimiliki oleh istri, padahal masih ada orang tuanya yang wajib ia nafkahi. Lantas, siapakah yang lebih didahulukan oleh seorang suami? Apakah bakti suami sebagai anak terhadap ibunya, ataukah kewajiban suami terhadap istrinya? Manakah yang harus didahulukan suami, nafkah istri atau nafkah orang tua? Tonton video ini hingga akhir dan temukan jawabannya tentunya hanya di channel Taubat Official. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa like, comment, and subscribe, serta nyalakan lonceng notifikasi untuk mendukung channel ini agar tetap menyampaikan informasi Islam. Bakti suami sebagai anak terhadap ibunya, ataukah kewajiban suami terhadap istrinya? Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, seorang laki-laki datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sambil berkata, "Wahai Rasulullah, siapakah orang yang paling berhak aku berbakti kepadanya?" Beliau menjawab, "Ibumu." Dia bertanya lagi, "Kemudian siapa?" Beliau menjawab, "Ibumu." Dia bertanya lagi, "Kemudian siapa lagi?" Beliau menjawab, "Ibumu." Dia bertanya lagi, "Kemudian siapa?" Dia menjawab, "Kemudian ayahmu." Hadis riwayat Bukhari. Dalam Islam tentu seorang suami wajib menafkahi istri dan anaknya sebagai konsekuensi dari akad yang telah ia ucapkan. Dan hal tersebut merupakan hak manusia yang didasari musyahhah atau saling menuntut. Lantas bagaimana seorang suami yang senantiasa berbakti kepada orang tua terutama ibunya? Maka patutlah seorang istri dari suami yang seperti itu hendaknya mendukung dengan baik agar suaminya senantiasa melakukan berbagai ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbakti kepada orang tua atau birru walidain, terutama kepada ibunya, dan menyambung tali silaturahmi dengan baik pada orang tua setelah menikah merupakan suatu ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang amat baik. Bukankah pernikahan tidak berarti untuk melupakan orang tua dan juga kerabat lainnya? Namun bagi seorang suami juga tentu harus mengetahui serta membuat skala prioritas sehingga tidak menimbulkan perselisihan dan permasalahan dalam keluarga yang bisa merusak keharmonisan. Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Siapakah yang berhak terhadap seorang wanita?" Rasulullah menjawab, "Suaminya apabila sudah menikah." Kemudian Aisyah radhiyallahu anha bertanya lagi, "Siapakah yang berhak terhadap seorang laki-laki?" Rasulullah menjawab, "Ibunya." Hadis riwayat Muslim. Dari hadis tersebut telah disebutkan bahwa yang berhak terhadap seorang laki-laki adalah ibunya. Namun bukan berarti seorang suami bebas menelantarkan istri demi seorang ibu. Itu salah, karena ibu dan istri memiliki kedudukan yang sama pentingnya dalam Islam. Kedua-duanya harus diutamakan dan dimuliakan. Tapi yang harus diingat bahwa seorang ibu yang saleh akan melahirkan anak yang saleh hingga tumbuh jadi suami yang saleh pula. Sedangkan istri yang saleh akan menjadikan rumah tangga suaminya penuh dengan cinta dan kasih sayang, membantu suami dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memenuhi kewajiban suaminya, karena seorang wanita adalah milik suaminya dan seorang laki-laki adalah milik ibunya. Seorang istri tidak perlu cemburu kepada orang tua suaminya atau mertua, karena dia yang telah melahirkan suaminya. Seorang istri soleh tidak akan menghalangi bakti suami kepada orang tuanya, karena berbakti kepada orang tua adalah kewajiban besar yang diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Isra ayat 23, "Dan Tuhanmu telah memerintahkanmu supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan ah kepada keduanya, dan janganlah
janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka dengan perkataan yang mulia. Quran Surah Al-Isra ayat 23. Dari ayat tersebut jelas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berbakti kepada orang tua. Jadi seorang istri harusnya menyadari akan kewajiban suaminya untuk berbuat baik dan berterima kasih kepada kedua orang tuanya. Dengan menolong suami berbuat kebaikan, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menolong seorang istri dengan menumbuhkan cinta kasih yang mendalam di hati suaminya. Dan suami pun akan bangga mempunyai istri yang selalu mendorongnya untuk berbuat kebaikan dan menyayanginya dengan penuh kasih sayang, serta menyayangi dan menghormati kedua orang tuanya. Dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapinya dalam usia 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Hanya kepada aku kembalimu. Quran Surah Luqman ayat 14. Sejatinya, jika seorang istri berbuat baik kepada mertua, menganggap mereka sebagai orang tuanya sendiri, maka mertua pun akan baik dengannya. Maka dari itu, seorang istri haruslah patut dan taat kepada suaminya, karena mereka adalah imam baginya. Demikian pula dengan seorang suami, sudah semestinya menyayangi dan memuliakan istrinya. Seandainya aku dibolehkan memerintahkan seseorang untuk sujud kepada orang lain, maka pasti aku perintahkan seorang istri untuk sujud kepada suaminya. Hadis riwayat Muslim. Manakah yang harus didahulukan suami, nafkah istri atau nafkah orang tua? Seorang laki-laki datang menemui Nabi SAW dan berkata, "Wahai Rasulullah, saya memiliki harta dan anak, sementara orang tuaku membutuhkan hartaku." Beliau bersabda, "Kamu dan hartamu adalah milik orang tuamu. Sesungguhnya anak-anak kalian termasuk hasil usaha kalian yang terbaik, maka makanlah dari usaha anak-anak kalian." Berdasarkan hadis tersebut, hukum mendahulukan orang tua daripada istri dalam Islam untuk menafkahi orang tua tidaklah wajib atas anak kecuali dengan 2 syarat berikut, yakni 1. Orang tua yang miskin dan membutuhkan bantuan. 2. Anak yang kaya dan memiliki kelebihan nafkah setelah nafkah yang bisa ia berikan kepada istri dan anaknya. Kedua syarat ini telah disepakati oleh para ulama, sehingga jika seorang laki-laki mampu untuk memenuhi atau menafkahi istri dan anak-anaknya dan masih memiliki kelebihan nafkah dengan kondisi orang tua yang sudah tidak bekerja dan membutuhkan bantuannya, maka wajib bagi anaknya untuk membantu orang tuanya. Namun jika keadaannya hanya memiliki harta yang cukup untuk memenuhi kebutuhan salah satu nafkah saja, maka istri dan anaknya lah yang harus didahulukan dibanding dengan nafkah orang tuanya. Karena itu merupakan konsekuensi dari akad yang telah ia ucapkan, yang merupakan hak manusia. Sedangkan nafkah orang tua atau berbakti kepada orang tua merupakan bentuk dari kebaktian dan bantuan yang termasuk hak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu juga telah ditegaskan dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, "Cukuplah seorang itu dikatakan berdosa bila ia menahan makanan dari orang yang menjadi tanggungannya." Hadis riwayat Muslim. Sahabat, sehingga jelas bahwa seorang laki-laki yang telah beristri harus senantiasa mendahulukan kepentingan istri dan anak-anaknya. Dan jika masih mampu untuk menafkahi atau membantu orang tuanya, maka hal tersebut menjadi wajib juga, karena tentu berbakti kepada orang tua adalah hal yang sangat disenangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang suami harus ingat bahwa istri dan orang tuanya memiliki kedudukan yang mulia. Dengan istrinya pula lah seorang suami nantinya akan melahirkan keturunan baginya. Wallahu a'lam bissawab, karena kebenaran hanya datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat Tobat Official dimanapun Anda berada, al ilmu bila amalin kasajari bila samarin. Ilmu tanpa pengamalan bagaikan pohon tak berbuah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.